Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah akhirnya kita kembali lagi berjumpa untuk membahas soal-soal BUMN. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKD, masih melanjut kemarin ya. Jika teman-teman terlewat untuk menyimak bersama pembahasan soal kita sebelumnya, teman-teman dapat mengklik video saya yang sebelumnya. Di video saya yang sebelumnya sudah membahas soal-soal berkaitan dengan akhlak, core values, dan beberapa soal TKD. Kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Baik, jika ada B, C, D, F, H, K, maka huruf selanjutnya adalah, baik yang perlu kita lakukan di sini, karena ini bentuknya huruf, kita rubah saja ke dalam angka ya. Anggap saja jika B ini adalah huruf kedua, kemudian C adalah 3, D itu 4, F itu F5, 6, H itu huruf ke-8 ya, 8, dan K itu huruf ke HIJK ke-11. Oke, maka huruf selanjutnya adalah, kita lihat polanya 2, 3, 4, 6, 8, 11. Oke, ini 2 ke 3 ditambah 1, kemudian 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 11 ini ditambah 3. Oke, maka selanjutnya adalah 1 ditambah 1, kemudian plus 2, kemudian plus 2, maka ini akan plus 3. 11 plus 3 maka 14. Kemudian setelah 3, ini 3-nya sudah 2 kali, semuanya 2 kali, maka ini plus 4. Kemudian ini 18. Oke, kita buat ke dalam bentuk huruf. Ini tadi huruf K, maka huruf yang ke-14 adalah LMN, huruf N. Kemudian huruf ke-18 adalah NOPQR, maka huruf selanjutnya adalah N dan R. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Jika ada soal 3, kemudian X, kemudian 11, kemudian 14, kemudian 19, 22, Y, dan 30, nilai yang tepat untuk X plus Y adalah, oke, kita pertama-tama menentukan dulu nilai X-nya dan nilai Y-nya. Oke, ini adalah deret juga ya. Kita ini aja, operasikan aja. 11 ke 4 ini ditambah 3, 14 ke 9 ini ditambah 5, 19 ke 22 adalah ditambah 3. Oke. Plus 3, plus 5, plus 3. Pasti ini adalah plus 5. Plus 5, jadi 22 ditambah 5, 27. Oke. Kita buktikan apakah hasilnya apakah untuk menjadi 30 adalah plus 3 jika polanya adalah plus 5, plus 3, plus 5, plus 3. Ya, benar ya. Jika 27 ditambah 3, maka hasilnya 30. Kita ke belakang sini. Karena ini sudah plus 3, pasti ini plus 5. Oke, maka 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kita buktikan apakah 3 ditambah 3, karena ini sudah plus 5 di sini, maka di sini harus plus 3. Kita buktikan plus 3 ditambah plus 3 sama dengan plus 6. Ya, jadi sudah pasti X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 27. Maka nilai yang tepat untuk X plus Y adalah 6 ditambah 27 sama dengan 33. Jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya, diagram berikut menunjukkan hasil tangkapan ikan dalam 1 ton di Alaska. Jika hasil tangkapan tuna meningkat setiap tahun dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kemungkinan hasil tangkapan tuna tahun 2016 adalah, polanya sama, meningkat setiap tahun dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bahas ikan, tuna. Ikan tuna ini yang berwarna biru. Kita lihat di tahun 2011 ini adalah 3 ton, kemudian tahun 2012 ini 4 ton, tahun 2012 4 ton, 2013 6 ton, 2014 ini 9 ton, 2015 ini 13 ton.
Jika polanya sama mengikuti tahun sebelumnya, maka tahun 2016 adalah berapa ton? Oke. Kita sama aja nih polanya deret ya. 3 plus 4 3 menjadi 4 ini plus 1, kemudian 4 menjadi 6 ini plus 2, 6 menjadi 9 ini plus 3, kemudian 9 ke 13 ini adalah plus 4. Jadi deret berikutnya pasti plus 5. 13 ditambah 5 sama dengan 18 ton. Ada jawabannya D. Oke. Ke soal berikutnya. Diagram berikut menunjukkan hasil tangkapan ikan dalam 1 ton di Alaska. Soalnya sama nih. Oh, ini kita hasil tangkapan ya salmon. Yang ditanya adalah hasil tangkapan salmon. Ini kayaknya salah soal nih. Ini harusnya salmon ya. Pada tahun 2016 adalah cara menyelesaikan sama dengan soal sebelumnya. Sekarang kita lihat yang salmon yang merah. Pada tahun 2011 ini adalah 4 ton, kemudian 2012 ini adalah 6 ton, kemudian 2013 ini 7 ton, 2014 7 ton, 2015 6 ton. Oke, kita nggak perlu ngitung ya berapa jadi berapa, ini sudah membentuk diagram nih. 4, 6, 7, 7, 6 pasti ini adalah 4 ton. Oke, nggak perlu jawab pakai rumus ya. Oke, soal selanjutnya. Untuk membuat 12 gelas kopi dibutuhkan 200 gram kopi dan X gram gula. Oke, 12 kopi. Untuk membuat 12 gelas dibutuhkan 200 gram kopi, oke, dan X gram gula, oke. Sedangkan untuk membuat 18 gelas kopi dibutuhkan Y gram kopi dan 600 gram gula, oke. Untuk membuat 18 gelas maka dibutuhkan Y gram kopi ditambah 600 gram gula. Oke. Jadi yang di nomor 12 yang diketahui adalah kopinya, yang 12 gelas yang diketahui adalah kopinya dan yang 18 diketahui adalah gulanya. Sedangkan ini gulanya diketahui X dan kopinya diketahui Y gram kopi. Yang ditanya adalah jika dibuat 36 gelas, kayak nggak perlu dieliminasi ya. Udah, ini gampang sekali. Ini untuk membuat 36 gelas kopi. Berarti ini saja yang dioperasikan. Kalau untuk membuat ini 12, untuk membuat jadi 36 gelas, berarti kan ini tinggal dikali 3 ya. Berarti jadi 36 sama dengan 36 gelas. Jika untuk membuat 36 gelas gitu ya, dibutuhkan 600 gram kopi ditambah nih dikali 3X gula gitu. Ya, kalau yang ini untuk menjadi 36 maka dikali 2. Oke. Nah, ini sama-sama dikali 2 semua. Berarti untuk membuat 36 gelas maka dibutuhkan 2Y kopi ditambah 2 dikali 600 berarti 1200 gram gula. Oke, sudah nih. Untuk membuat 36 gelas berarti dibutuhkan ini dan ini. Dibutuhkan 600 gram kopi dan 1200 gram gula. Yang ditanya adalah berapa Y gram dan X gram. Maka Y gramnya adalah 2Y kopi ada ya, ini 2Y kopi benar, dan 3X gram. Oke, kalau ditanya berupa variabelnya berarti ini ya, tapi kalau ditanya tentang jumlahnya yang dibutuhkan adalah 600 gram kopi dan 1200 gram gula. Jawabannya adalah A. Oke. Ke soal berikutnya.
Rata-rata dari 100 data adalah 200. Oke, X bar dari 100 data adalah 200. Oke, jadi misalnya ada X1, kemudian ditambah X2, dan seterusnya sampai mana? Sampai ditambah dengan X100, nilainya adalah 200. Oke. Jika data pertama ditambah 1, data kedua ditambah 2, data ketiga ditambah 3, dan seterusnya hingga data ke 100 ditambah 100, maka rata-rata data yang baru adalah, oke, berarti X1 plus 1 ditambah X2 plus 2, gitu kan. Kemudian dan seterusnya ditambah X3 plus 3, ditambah X4 plus 4, ditambah X5 plus 5, dan seterusnya sampai ditambah X100 plus 100. Ini nilainya, nilainya sama dengan berapa? Berarti kan ini ada 100 data nih, rata-rata dari 100 data. Berarti ini 200-nya dikali 100 dong. Ya, jadinya 20.000 kan? Ya, 20.000 nih nilai semuanya. Nilai yang tadi X1 plus 1 ditambah X2 plus 2 dan seterusnya sampai X100 ditambah 100 itu adalah 2000. Kenapa? Karena rata-rata dari 100 data tadi adalah 2000. Maka kalau dijumlahkan semua adalah 200, rata-rata dari semua data adalah 200. Maka kalau dijumlahkan semua maka 200 dikali dengan 100 data berarti 20.000. Oke, kita kelompokkan dulu nih yang huruf dengan huruf, yang angka dengan angka. Berarti yang angka tadi ada 1. Ya, mousepad saya yang perlu diganti ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 100 ditambah dengan X1 ditambah X2 ditambah X2, ini mousepad yang baru nih, tambah X3 dan seterusnya sampai ditambah X100, itu kan sama dengan 20.000 tuh. 20.000, oke saya tulis 1000 aja deh. Oke. Berarti ini kan perlu pakein rumus ini ya, rumus deret aritmatika tuh. Nah, rumus deret aritmatika itu kan rumusnya 1 ditambah X dibagi 2 gitu ya, dikali dengan jumlahnya. Jumlahnya adalah 100. Ya, jadi 1 ditambah 100 tadi dari ininya ya, jumlah datanya dibagi 2 dikali 100. Nah, ini ditambahkan dengan yang jumlah data semuanya tadi, ditambah dengan 20.000 jumlah dari semua yang data tadi. Oke, kita operasikan, ini ditambah 20.000 ya. Sepertinya saya perlu pindah tempat ya, kita ke sini biar agak sedikit bersih. Jadi 20.000 ditambah dengan 1 ditambah 100 dibagi 2. Ini adalah 101 dibagi 2, kemudian dikali 100, hasilnya adalah kita hitung ya, 50.050. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan 20.000 ini. Oke. Hasilnya adalah 25.050. Nah, kemudian yang ditanya adalah rata-rata data yang baru. Nah, tadi ada 100 data, maka dibagi dengan 100. Sama dengan dicoret
Hasilnya adalah 2505. Oke. Ini nolnya 1 ya. Oke, jadi 250,5 ya. Jawabannya adalah C. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Baik, kita menuju ke soal selanjutnya. Di sini ada analogi verbal ya, di mana kita harus mencari mana yang paling menyerupai. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada analgesik sama dengan nyeri, itu dapat diartikan sama dengan apa? Baik, kita bahas dulu kata yang ada di soal. Analgesik itu artinya adalah pereda nyeri. Analgesik itu anti nyeri ya, pereda nyeri ya. Kemudian kita hubungkan mana yang paling mirip dengan analogi dari analgesik yang berarti pereda nyeri. Kita coba satu persatu. Ketahanan dan perkakas itu rasanya nggak ada hubungannya. Ketahanan dan perkakas. Ya, di dalam suatu perkakas itu ada ukuran ketahanannya gitu ya. Kemudian improvisasi itu artinya saat itu juga ya. Maksudnya sesuatu yang tiba-tiba. Ini improvisasi ini ada di dalam musik. Jadi kalau misalnya kita mau merubah sesuatu nada sesaat saat kita menyanyikan sebuah lagu atau ada dalam musik, itu disebut dengan improvisasi. Kemudian ini pelumas gesekan ya, pelumas itu akan mengurangi gesekan. Kemudian kepercayaan dengan tipuan ini sangat bertolak belakang ya, kepercayaan itu bertolak belakang dengan tipuan. Dan paracetamol dengan batuk ini tidak ada hubungannya ya, karena paracetamolnya adalah pereda nyeri atau pereda demam. Jadi di sini analgesik nyeri ini ada hubungan yang berarti pengurangan. Analgesik mengurangi nyeri. Di sini yang tadi paling relevan adalah pelumas untuk mengurangi gesekan. Jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya. Besar berat. Analoginya sesuatu yang besar cenderung akan berat gitu ya. Oke, di sini ada kecil ringan. Sesuatu yang kecil ini ringan, mungkin ya. Sangat mungkin sekali. Tinggi tampan. Apakah sesuatu yang tinggi akan cenderung tampan? Tidak juga ya. Gadis cantik. Apakah gadis cenderung cantik? Tidak juga. Anak cenderung nakal? Tidak. Rendah cenderung kurus? Tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Kecil kemungkinan akan ringan gitu, meskipun tidak juga ya, semakin kecil semakin ringan, semakin besar semakin berat gitu. Dengan perbandingan sesuatu yang sama ya, jadi kita tidak bisa bandingkan kapas yang besar tidak lebih berat daripada besi gitu, tidak, tapi maksudnya semakin besar besi akan semakin berat besi itu gitu, semakin kecil besi semakin ringan pula besi itu gitu, jadi sesuatu yang sepadan. Oke, kemudian film skenario ya, film ini harus mengikuti skenario. Oke, drama dengan panggung. Panggung ini tempatnya drama ya. Kemudian sandiwara dengan plot. Sandiwara mengikuti plot. Tidak juga. Kemudian teater ini adalah acara. Maksudnya teater itu adalah bagian dari acara. Kemudian resital. Resital ini artinya adalah pertunjukan sesuatu ya, seni musik misalnya. Contoh yang pada saat itu grup tertentu sudah baru menciptakan lagu tersebut gitu, atau ingin menunjukkannya gitu. Tinjauannya tidak ada ininya ya, hubungannya. Kemudian aktor mengikuti naskah. Harusnya tidak ya, karena aktor ini mengikuti arahan dari produser harusnya. Jadi yang paling mungkin adalah sandiwara mengikuti plot. Oke. Kemudian Bayu adalah pemain bulu tangkis klub Jaya yang dapat melakukan service forehead dengan baik. Setiap pemain yang bisa melakukan service forehead dengan baik dapat melakukan drop shot dengan akurat. Kesimpulan yang benar adalah, Bayu adalah pemain bulu tangkis yang melakukan service forehead dengan baik. Setiap pemain yang melakukan service forehead dengan baik dapat melakukan drop shot dengan akurat. Maka
kesimpulan yang benar adalah beberapa pemain bulu tangkis dapat melakukan drop shot dengan baik, tidak. Semua pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan servis, tidak. Beberapa pemain, tidak. Mohon maaf ya, jadi kita menyelesaikan ini dengan diagram Venn, kita buat potongan. Jadi Bayu adalah pemain bulu tangkis klub Jaya. Jadi ini pemain bulu tangkis klub Jaya ini dapat melakukan drop shot dengan baik, dan di sini adalah service forehead. Oke, jadi beberapa pemain yang dapat melakukan service dengan forehead, beberapa pemain yang dapat melakukan service forehead dengan baik, beberapa pemain yang melakukan service forehead dengan baik. Jadi setiap pemain yang melakukan service forehead dengan baik, ini adalah service foreheadnya dengan baik, dapat melakukan drop shot yang akurat. Oh, berarti drop shotnya di sini. Berarti beberapa pemain klub Jaya yang melakukan beberapa pemain klub Jaya dapat melakukan service forehead dengan baik, maka dapat melakukan drop shot yang akurat. Kita coba ya. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan forehead dengan baik, maka dapat melakukan drop shot yang akurat. Mana ya? Ini ya, C jawabannya ya. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan service forehead dengan baik dan drop shot yang akurat. Beberapa pemain klub Jaya ya, klub Jayanya di sini yang dapat melakukan service forehead dengan baik, maka dapat melakukan drop shot yang akurat. Oke. Kemudian ke soal berikutnya. Semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Indonesia adalah negara berkembang. Berarti kesimpulannya adalah Indonesia, karena Indonesia adalah negara berkembang nih. Semua negara berkembang dan ini adalah Indonesia. Berarti Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Indonesia bermasalah dengan kemiskinan. Oke, Indonesia bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Jawabannya adalah E. Oke. Soal berikutnya, sebanyak 10 kubus disusun seperti gambar di atas. Oke, ini ada 10 susun kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini ada 10 di sini nyempil. Jika panjang sisi kubus adalah 1 cm, maka luas permukaan bangun berikut adalah... Oke. Luas permukaannya ya, kita luas permukaan kubus. Kita hitung aja yang ada luas permukaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi sebenarnya masing-masing kubus ini punya satu luas permukaan yang ditutupi, kecuali kubus yang ini dan yang ini. Ya, ini ada 2 luas permukaan yang ditutupi. Jika panjang sisi satu kubus 1 cm, maka kita hitung aja deh luas permukaannya semuanya dari kubus yang pertama ya. Ini ada berapa luas permukaannya? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kan 6 ya. Ini hanya ada 5. Oke. Kemudian yang kubus ini juga 5. Kemudian kubus yang ini 5. Kubus yang ini 5. Kubus yang ini 4. Ya, karena cuma sisi satu, sisi sebelahnya, sisi atas dan sisi bawah. Yang ini juga 4. Yang ketutupan sebelah sini dan sebelah sini ya. 4, kemudian yang ini 5. Ini 5. Ini 5 dan ini 5. Jadi jumlah semuanya adalah 5 dikali 4, 20, 40, 48 cm. 48, sedangkan sisi kubusnya adalah 1, berarti udah tinggal dikali 1 aja, sama dengan 48 cm persegi. Jawabannya adalah C. Oke.